Di antara anak yatim tangguh yang menjadi tokoh pengubah dunia adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hanbali, yakni ulama yang terkenal teguh pendirian dan termasuk ke dalam jajaran 4 imam mazhab adalah seorang yatim. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Petik terbalik Abdullah Al-Saibani lahir di Baghdad, Irak, pada 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Ia menjadi anak yatim sejak bayi karena ayahnya wafat. Ayahnya adalah seorang pimpinan militer di Khurasan. Sejak kecil, Imam Hanbali familiar dengan hadits karena ibunya adalah seorang pengajar Al-Quran dan hadis di Persia. Kakeknya, Hanbal bin Hilal adalah gubernur Persia pada masa dinasti Umayyah. Ia berada di kalangan keluarga terpandang. Ia tinggal di kota Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan kala itu. Tercukupinya akses membentuk kepribadian Hanbali yang teguh, tegas, dan cerdas. Meskipun dikelilingi oleh fasilitas mumpuni, ia tidak menjadi pribadi yang egois dan seenaknya. Pada usia 19 tahun, ia merantau dari Baghdad ke kota Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam untuk menggali ilmu agama. Tak tanggung-tanggung, ia berguru kepada Imam Syafi'i dan beliau memuji kecerdasan Hanbali di bidang fikih, hadis, dan zuhud. Keuletan serta keberanian membuat Imam Hanbali menjadi salah satu anak yatim pengubah dunia dengan ilmu pada mazhabnya. Kelima, Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni sebagai sosok anak yatim yang menyayangi ibunya bukan menjadi tokoh pengubah dunia, tetapi sosok yang menyentuh penduduk langit. Ia adalah seorang fakir asal Yaman yang sangat berbakti kepada ibunya yang tua dan lumpuh. Suatu hari, ia izin kepada ibunya untuk bertemu Rasulullah. Ibunya mengizinkan asalkan langsung pulang karena kondisi ibu sedang tidak sehat. Sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu Rasulullah karena beliau sedang memimpin perang. Karena mesti pulang, ia hanya menitipkan pesan kepada Aisyah. Lalu, ia menepati janjinya untuk langsung ke rumah mengurus ibunya. Di sisi lain, Ibu Uwais ingin naik haji. Ia memutar otak untuk berusaha menabung makanan yang bisa menjadi bekal untuk ibunya. Selain itu, ia latihan menggendong lembu setiap hari agar fisiknya kuat saat menjalani ibadah haji bersama ibunya nanti. Tibalah masa haji. Ia menggendong ibunya lewat punggung karena sang ibu lumpuh. Keteladannya dalam memuliakan ibunya sampai ke telinga Rasulullah yang begitu takjub sampai menyebut Uwais Al-Qarni sebagai sosok yang disebut-sebut oleh penduduk langit, bukan bumi. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya agar meminta doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni ketika bertemu. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Itulah getir, pahit, dan manis kisah tokoh yang berasal dari kalangan anak yatim dan keluarganya yang berhasil menjadi pengubah dunia. Kasih sayang dan ketulusan orang terdekat membuat yatim merasakan kehangatan di hidupnya, sehingga mereka memiliki keyakinan untuk menggapai cita-cita hingga visi dan misi mulia. Menjadi yatim memang pahit, meskipun begitu ketangguhannya menjadikan ia pribadi yang ulet. Mereka memiliki sisi bahagia dengan kehidupannya dan akan lebih bahagia serta bermakna saat mendapatkan dukungan dari sekitarnya. Seperti dukungan dan ketulusanmu untuk bikin para yatim tersenyum.